Yo, salam dan selamat datang kembali di channel IAE Studio, segalanya tentang animasi. Nah, kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita dari film animasi yang berjudul The Incredible 2. Yuk, langsung saja kita ke alur ceritanya. Scan Incredible 2 melanjutkan apa yang ada di Incredible pertama. Kita diperlihatkan Bob dan keluarganya yang sedang bertarung dengan orang yang mengendarai mesin bor bawah tanah. Namun sayangnya penjahat itu berhasil kabur dan membiarkan mesinnya terus menyala dan menuju sebuah gedung. Di situ kemudian Bob dan keluarganya ditambah Frozen berhasil menghentikan mesin itu. Namun sayang, Bob dan keluarganya berhasil ditangkap polisi karena melakukan tindakan superhero yang sebelumnya sudah dijelaskan kalau itu ilegal. Hal itu membuat mereka tidak mendapat tempat tinggal dan harus tinggal di motel. Kemudian di situ Frozen mendatangi Bob di motel, yang mengatakan kalau saat dia kabur tadi, ada orang misterius yang ingin bertemu dengan mereka. Kemudian mereka pergi ke tempat orang itu. Ia adalah Winston D'Onofrio yang ingin membantu Bob dan pahlawan lainnya untuk membuat pahlawan dan aksi heroiknya itu bisa kembali legal dengan cara menempelkan kamera kecil pada baju mereka. Kamera kecil itu dibuat oleh saudara Winston yaitu Evelyn dan merekam setiap aksi heroik mereka ketika melawan penjahat dan memperlihatkan pada dunia kalau niat para pahlawan itu baik, yaitu untuk menumpas kejahatan. Dari situ kemudian Winston memilih Elastigirl untuk menjalankan tujuannya itu. Karena menurut Winston, Elastigirl lebih berpengalaman. Winston juga kemudian meminjamkan salah satu rumahnya untuk Bob dan keluarganya tinggal di situ. Elastigirl kemudian menerima tawaran Winston. Elastigirl diberikan kostum baru oleh Evelyn dan sebuah motor untuk menjalankan misinya. Dari situ kemudian, ia diantar oleh Winston ke sebuah kota rawan kriminal untuk mencari kejahatan dan melakukan aksi heroik yang bisa direkam. Di kota itu kemudian ada sebuah gangguan di acara peluncuran kereta listrik. Saat ingin meluncurkan kereta listrik itu, kereta itu malah bergerak ke arah yang sebaliknya. Elastigirl yang melihat hal itu kemudian berusaha untuk mengejar kereta itu menggunakan motornya dan mencoba menghentikan kereta itu. Ia kemudian berhasil menghentikan kereta itu dan pergi ke ruang masinis untuk melihat apa yang terjadi. Ternyata masinis itu terkena hipnotis dari seseorang. Kemudian penjahat yang melakukan itu memperkenalkan dirinya di monitor kalau dia adalah The Screen Slaver. Scan berpindah pada Bob yang kerepotan mengurus anak-anaknya. Di situ kita diperlihatkan juga beberapa kekuatan Jack. Keesokan harinya, Elastigirl diundang pada sebuah talk show karena aksi heroiknya yang sudah direkam dan dilihat banyak orang. Tiba-tiba presenter dan kru yang membawa acara itu terkena hipnotis akibat melihat layar monitor yang sudah diretas oleh Screenslaver. Di situ Screenslaver juga mengatakan bahwa ia meretas helikopter yang dinaiki oleh ibu wali kota di kota itu. Elastigirl kemudian langsung bergegas ke helikopter itu dan berhasil menyelamatkannya. Setelah menyelamatkan wali kota, Elastigirl banyak mendapat dukungan dari para warga untuk gerakan melegalkan pahlawan. Kemudian, di situ Winston memperkenalkan beberapa pahlawan yang dia ambil dari seluruh dunia. Kemudian di situ Elastigirl membuat rencana bersama Evelyn menangkap Screenslaver. Di situ kemudian Elastigirl menjalankan rencananya dengan memancing Screenslaver meretas talk show jarak jauh yang sedang dia lakukan. Dan benar saja, siaran itu pun diretas oleh Screenslaver. Elastigirl kemudian melacak sinyal milik Screenslaver dan menemukannya di sebuah apartemen. Di situ kemudian Elastigirl berhasil menangkap Screenslaver dan juga Winston memberitahu bahwa para pemimpin lebih dari 100 negara telah sepakat untuk melegalkan kembali pahlawan super. Peresmian itu kemudian akan diadakan di kapal pesiar Winston di atas laut. Scan kemudian berpindah pada Bob yang sudah terlihat kacau karena kerepotan mengurus anak-anaknya. Kemudian kita diperlihatkan mobil Bob Incredible 1 yang sudah disita. Ternyata mobil itu sudah dimiliki oleh orang kaya. Namun di situ Bob masih memiliki kunci remote mobil tersebut.
Setelah itu, Bob pergi pada Edna untuk meminta tolong mengurus Jack selama 1 hari agar Bob bisa beristirahat. Scan kemudian berpindah pada Elastigirl yang merasa penangkapannya terhadap Screenslaver itu terlalu mudah. Ia dan Evelyn kemudian mencoba menyelidiki video penangkapan Screenslaver. Di situ ia menemukan kalau salah satu monitor Screenslaver terhubung dengan kamera yang ada di bajunya. Tiba-tiba di situ Evelyn memasangkan kacamata pada Elastigirl yang bisa mengendalikannya. Kemudian Scan memperlihatkan Bob yang kembali pada Edna untuk mengambil Jack. Di situ Edna membuat baju superhero untuk Jack karena dia sudah mengetahui sedikit dari kekuatan Jack. Kemudian kita diperlihatkan Elastigirl yang sudah dikurung oleh Evelyn. Kemudian di situ dijelaskan bahwa Screenslaver yang asli adalah Evelyn. Dan yang ditangkap oleh Elastigirl adalah orang yang ia kendalikan menjadi Screenslaver. Di situ kemudian Evelyn mencoba menelepon Bob dan mengatakan kalau Elastigirl dalam masalah di kapal yang akan dinaiki untuk peresmian besok. Bob langsung menelepon Prozone untuk ke rumahnya menjaga anak-anak. Kemudian Bob langsung menuju ke kapal untuk menolong Elastigirl. Namun Bob dijebak dan berhasil dikendalikan oleh Evelyn. Prozone yang sudah sampai di rumah Bob kemudian didatangi oleh pahlawan-pahlawan yang telah dikendalikan oleh Evelyn. Prozone berhasil ditangkap, tapi untungnya anak-anak Bob berhasil kabur karena mobil Incredible yang dipanggil Dash. Dash, Violet, dan Jack kemudian berniat untuk menyelamatkan orang tua mereka. Mereka kemudian menuju kapal milik Winston menggunakan mobil Incredible milik ayahnya. Kemudian, kita diperlihatkan orang-orang yang hadir di kapal itu sudah dihipnotis oleh Evelyn. Kemudian Evelyn membuat kapal itu berbalik arah ke daratan dengan kecepatan penuh dan merusak alat pengendali kapal itu. Kemudian kita diperlihatkan anak-anak Bob yang sudah sampai di kapal itu dan berhasil menyelamatkan orang tua mereka. Di situ terjadi sedikit pertarungan antara Bob dan keluarganya melawan para pahlawan yang dikendalikan Evelyn. Bob dan keluarganya kemudian berhasil membebaskan para pahlawan lain dari kendali Evelyn. Evelyn yang melihat hal itu langsung berusaha kabur dengan pesawat yang ada di kapal itu. Ia kemudian ingin membawa Winston bersamanya, tapi kemudian Winston menolak untuk ikut bersamanya karena perbuatannya itu. Di situ kemudian Elastigirl mengejar Evelyn dengan kekuatan portal milik Void. Elastigirl kemudian menangkap Evelyn. Kita juga diperlihatkan Bob dan Prozone yang berusaha menghentikan kapal itu menuju daratan, dan mereka berhasil. Kemudian, di akhir film, kita diperlihatkan status kelegalan para pahlawan sudah dipulihkan, dan cerita pun berakhir. Nah, sampai sini dulu sob. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.